Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah minggu lalu libur, manga Black Clover chapter ke-328 akhirnya rilis juga. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membuat pembahasannya. Asta memang telah mulai melancarkan serangan balasan sejak di chapter lalu. Makanya tidak aneh juga kalau di awal chapter ini kita langsung diperlihatkan dengan aksi Asta yang tengah menghadapi Lucifero. Dan kalau diperhatikan, Lucifero di awal chapter ini terlihat sangat kewalahan saat menghadapi gempuran dari Asta. Buktinya serangan seperti apapun yang dilancarkan Lucifero menggunakan sihir gravitasinya dapat dengan mudah dihindari oleh Asta. Yang itu sudah sangat membuktikan kalau setelah bergabung sepenuhnya dengan Ribe, bukan hanya kekuatan Asta saja yang meningkat, melainkan kecepatan serta ketangkasannya pun juga ikut meningkat pesat. Akan tetapi, walau pada chapter ini dikatakan sebagai pertarungan klimaks antara Asta dengan Lucifero, bukan berarti tidak ada adegan lain yang diperlihatkan. Soalnya ketika pertarungan tengah terjadi, kita juga bisa melihat cerita kilas balik dari kenangan milik Ribe, yakni saat Ribe hidup bahagia bersama Lisita dulu. Dan dari cerita flashback ini pula akhirnya kita juga bisa mengetahui kenapa Ribe dapat mengenal Asta sebagai anak kandung dari Lisita. Karena ternyata Lisita sendiri yang pernah mengatakan kalau dirinya sebenarnya memiliki seorang putra. Dan putranya itu juga memiliki usia yang sebaya dengan Ribe. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah kira-kira bagaimanakah caranya Lisita menunjukkan putranya tersebut kepada Ribe? Apakah mungkin cara menunjukkannya adalah dengan dari jarak jauh? Soalnya tidak mungkin juga Lisita langsung menunjukkan Asta kepada Ribe dengan cara mendekatinya. Selain hal itu dapat membahayakan nyawa Asta lantaran energi kehidupannya dapat tersedot oleh Lisita, juga karena pastinya Ribe tidak akan pernah disambut dengan baik oleh para warga desa Hage. Yang ada, Ribe akan sangat dimusuhi dan juga dilaporkan kepada kesatria sihir oleh para warga desa Hage yang melihatnya. Sebab bagaimanapun Ribe adalah seorang iblis, dan iblis sangat dibenci serta ditakuti oleh kebanyakan manusia. Tak terkecuali para warga desa Hage di mana gereja tempat Asta dibesarkan berada. Lisita di chapter ini memang mengatakan kalau dirinya sangat bersyukur bisa melihat Asta lahir dengan keadaan yang sehat. Tapi mau bagaimana lagi karena dia memiliki keunikan pada tubuhnya membuat Lisita dengan terpaksa harus meninggalkan putranya tersebut. Karena tentunya dia tidak ingin energi kehidupan Asta tersedot dan akhirnya bisa mengakibatkan nyawa bayi kecilnya itu hilang. Makanya pada chapter ini Lisita juga mengatakan kalau dirinya tidak layak menjadi seorang ibu. Lantaran dia sudah tega meninggalkan buah hatinya sendirian. Meskipun dengan alasan yang amat sangat masuk akal yaitu demi keselamatannya. Sebagai seorang ibu tentunya Lisita sangatlah menyesal dengan apa yang telah dia lakukan kepada Asta. Lantaran Lisita tidak bisa memberikan kepada Asta sebuah rasa kehangatan kasih sayang dari sosok seorang ibu. Jangankan untuk memberikan sebuah kasih sayang, Lisita karena ingin anaknya tetap bertahan hidup bahkan sampai rela untuk menahan rasa sakit lantaran tidak dapat menyentuh ataupun memeluk buah hatinya tersebut. Tapi meski sama sekali tidak bisa memberikan kehangatan sebuah rasa kasih sayang sebagai seorang ibu, Lisita tetap akan selalu dan terus menyayangi Asta selamanya. Sebab cuma itulah yang memang dapat diberikan Lisita sebagai seorang ibu kepada Asta sebagai buah hatinya. Mulai dari chapter lalu sampai sekarang, semua serangan yang dilancarkan oleh Lucifero memang selalu saja dapat ditahan ataupun dihindari oleh Asta. Entah itu serangan sihir ataupun pukulan. Tapi yang menarik di sini adalah setelah serangannya beberapa kali dapat dihindari ataupun ditahan oleh Asta, akhirnya Lucifero bisa mengingat Lisita. Sebab sebelumnya dia sama sekali tidak mengingat ibu Asta itu yang dulu telah dia bunuh. Padahal Ribe sebelumnya sudah mengingatkannya. Namun tetap saja Lucifero sama sekali tidak mengingat Lisita. Dan saya rasa hal itu cukup masuk akal. Soalnya bagaimanapun Lucifero yang merupakan seorang raja iblis tidak akan pernah mengingat-ingat seorang manusia yang dia anggap sebagai mainan serta sampah. Akan tetapi kali ini dia bisa mengingat Lisita. Alasannya sepertinya karena melihat tatapan mata yang diberikan Asta kepadanya.
Karena jika dilihat-lihat dan saya perhatikan, tatapan mata Asta memang sangat mirip dengan tatapan mata Lisita ketika dia berusaha menahan Lucifero supaya tidak membunuh Ribe. Dan karena memiliki sorot mata yang mirip inilah kenapa Lucifero akhirnya bisa mengingat Lisita seorang manusia yang dulu telah dia bunuh. Akan tetapi ada yang aneh dari kata-kata Lucifero setelah mengingat Lisita, yaitu dia mengatakan kalau Asta adalah Lisita. Karena di chapter ini Lucifero mengatakan seperti ini, "Kau adalah dia, perempuan terkutuk yang menghalangiku dulu." Sejujurnya bisa saja keanehan ini hanya sekedar dari kesalahan terjemahan. Namun kalau keanehan ini bukanlah dari kesalahan terjemahan, mungkinkah Lucifero tidak bisa membedakan jenis kelamin? Atau mungkin jenis kelamin di dunia iblis sama sekali tidak penting dan semua dianggap sama? Pasalnya akan sangat aneh kalau Lucifero tidak bisa membedakan jenis kelamin, karena iblis sendiri juga ada yang perempuan, seperti contohnya Magicula serta Lilith. Batas waktu mode Devil Union Asta di chapter lalu memang dikatakan hanya tinggal 5 detik lagi. Oleh sebab itu tidak aneh kalau di chapter ini Asta terus melancarkan serangannya. Karena bagaimanapun jika sampai mode Devil Unionnya habis sebelum Lucifero berhasil dikalahkan, maka keadaan bisa semakin berbahaya lagi. Dan entah kalian sadari atau tidak, meskipun 2 tangan tambahan serta keempat tanduknya telah berhasil dipotong oleh Asta, Lucifero sama sekali tidak pernah diperlihatkan merasakan kesakitan. Bahkan raut wajahnya tetap datar seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dan perubahan raut wajah Lucifero cuma ditunjukkan ketika dirinya mengingat Lisita dan menganggap Asta sebagai Lisita. Itu pun perubahannya cuma sedikit saja. Akan tetapi pastinya bukan hal itu yang menarik di sini, melainkan tentang aksi Asta yang berhasil menyudutkan Lucifero sampai di ambang batasnya. Sebab di chapter ini semua serangan Asta memang berhasil mengenai Lucifero. Dan luka yang didapat oleh sang Raja Iblis ini juga tidaklah main-main. Lantaran tebasan pertama Asta yang ia lakukan di chapter ini berhasil memotong salah satu tanduk Lucifero. Dan tebasan keduanya juga tidak kalah mematikan, yaitu langsung membelah iblis yang satu ini menjadi 2 bagian secara horizontal. Tapi pastinya tidak berhenti di situ saja serangan yang dilancarkan oleh Asta. Pasalnya setelah berhasil membelah menjadi 2 tubuh Lucifero, Asta kembali menebaskan pedang demon slashernya, yang mengakibatkan tubuh sang Raja Iblis ini akhirnya terpotong menjadi 4 bagian. Dan anehnya lagi-lagi walaupun tubuhnya telah terpotong menjadi 4 bagian, wajah Lucifero masih tetap saja dingin, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Entah itu ekspresi sakit ataupun marah. Padahal kalau menurut saya Lucifero seharusnya menjadi sangat marah. Soalnya jika kalian ingat sebelumnya saja dia menjadi murka sekali setelah jarinya sedikit terluka oleh pedang milik Asta. Karena menurut Lucifero luka itu bukan cuma melukai kulitnya saja, melainkan juga melukai harga dirinya. Mungkinkah perubahan wujud baru Lucifero ini membuatnya kehilangan ekspresi? Dan apa mungkin perubahan wujud baru ini juga membuat Lucifero tidak lagi memiliki rasa sakit? Atau mungkin sampai saat ini Lucifero masih merasa semua serangan Asta tidak akan bisa mengalahkannya walaupun tubuhnya telah terbelah menjadi 4? Untuk sekarang semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut memanglah belum ada, lantaran Suzuki Nakaba Sensei masih belum memberikan penjelasannya. Dan untuk mengetahui jawabannya yang kita bisa hanyalah menunggu kelanjutan ceritanya di manga Black Clover chapter-chapter selanjutnya. Setelah berhasil membelah tubuh Lucifero menjadi 4 bagian, mode Devil Union Asta memang langsung habis. Yang hal itu membuat tubuh Asta serta Ribe terpisah. Dan dari kejadian ini ada 2 hal yang sangat menarik perhatian saya. Pertama adalah cara menghitung waktu mode Devil Union dengan lambang Clover di dada Asta. Sebab di chapter lalu lambang Clover di dada Asta tersebut lengkap berjumlah 5. Dan setelah di pertengahan chapter ini berkurang menjadi 4 Clover. Tapi setelah mode Devil Union habis, lambang Clover tersebut menjadi utuh kembali berjumlah 5 daun. Dan hal sangat menarik menurut saya yang kedua ialah tulisan di akhir halamannya yang seperti mempertanyakan apakah Lucifero telah kalah. Padahal sudah terlihat kalau tubuh sang Raja Iblis ini terpotong-potong menjadi 4 bagian.
Mungkinkah ini jawaban dari pertanyaan saya tadi mengenai kenapa raut wajah Lucifero tetap sama sekali tidak berubah walau tubuhnya telah terpotong-potong? Ya, siapa yang tahu. Tapi yang jelas kalau sampai setelah ini Lucifero masih belum kalah, maka bisa jadi keadaan akan kembali berbalik, di mana Asta dan semua kesatria sihir berada dalam bahaya. Apalagi di sana masih ada Adramelech yang sampai sekarang sama sekali belum mengambil tindakan. Apakah mungkin kalau Lucifero benar-benar kalah Adramelech akan bertindak? Atau mungkin akan dia biarkan begitu saja? Ya, semakin banyak saja pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah manga Black Clover chapter ini berakhir. Dan semoga saja jawaban yang diberikan oleh Suzuki Nakaba Sensei dari semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan sangat memuaskan perasaan saya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-328 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.